Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Ningsi dari Prodi Teknologi Pendidikan UPPJJ Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang term. Pada hakikatnya, term terbagi menjadi banyak jenis. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 macam term, yakni 1. Term menurut konotasinya, dibagi menjadi term konkret dan term abstrak. Term konkret adalah term yang merujuk pada suatu kenyataan seperti bentuk, berat, maupun rupa. Contohnya, pohon adalah objek yang dapat dilihat secara langsung. 2. Term abstrak, term yang digunakan untuk menggambarkan gagasan yang tidak pernah dilihat secara langsung, namun dapat dipahami melalui pengalaman atau pikiran. Contohnya adalah kebahagiaan, tidak dapat dilihat secara langsung, namun bisa langsung dirasakan. 2. Term menurut denotasinya, dibagi menjadi term umum dan term khusus. Term umum adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek yang luas dan umum, contohnya hewan, baik itu hewan mamalia, unggas, maupun reptil. 2. Term khusus, istilah yang digunakan untuk menggambarkan objek yang spesifik, contohnya bunga mawar, hanya spesifik menggambarkan objek bunga mawar saja. 3. Term berdasarkan predikamennya, dibagi menjadi substansi dan aksidensial. Substansi adalah hakikat zat yang terdapat dalam diri yang dapat berdiri sendiri. Contohnya batu, menggambarkan hakikat atau esensi dari benda padat yang terbentuk dari mineral. 2. Aksidensial, beserta zat yang berbagai pemberi bentuk yang tidak dapat berdiri sendiri. Contohnya bentuk bulat, menggambarkan sifat atau atribut yang tidak esensial dari objek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sesat pikir atau logical fallacy, adalah kesalahan dalam penawaran yang dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak valid. Menurut para ahli logika, umumnya sesat pikir dibedakan menjadi 3, yaitu sesat pikir formal, sesat pikir verbal, dan sesat pikir material. Pertama, sesat pikir formal adalah kesalahan penalaran secara logis berdasarkan bentuk atau struktur argumen yang tidak tepat. Contohnya, jika iPhone dijual dengan harga mahal, maka iPhone pasti berkualitas baik. iPhone berkualitas baik, maka pasti iPhone dijual dengan harga yang mahal. Kesalahan pemahaman yang terjadi adalah tidak adanya bukti yang menguatkan bahwa harga adalah satu-satunya indikator yang menentukan kualitas iPhone. 2. Sesat pikir verbal adalah kekeliruan penalaran dalam bentuk kata-kata bertalian dengan penggunaan yang salah atau makna ganda dari suatu kata. Contohnya ungkapan, dia tidak berbohong, hanya saja dia memiliki cara yang berbeda dalam menyampaikan sebuah informasi. 3. Sesat pikir material adalah kekeliruan penalaran berdasarkan isi. Contoh pada ungkapan, saya tidak bisa mempercayai pendapat kamu dalam dunia berbisnis, karena kamu tidak berasal dari keluarga pembisnis. Nah, cara agar kita terhindar dari sesat pikir adalah 1. Berpikir kritis. 2. Mencari bukti yang kuat dan relevan untuk mendukung argumen atau keputusan kita. 3. Menghindari asumsi yang tidak berdasar. Demikian tadi video penjelasan tentang term dan sesat pikir. Apabila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.